Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimana kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 3, demikianlah dikatakan. Sebab kuk yang menekannya dan gadar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, banyak persoalan, banyak hal-hal yang membuat kita tidak lagi bisa melakukan yang terbaik. Tetapi Tuhan selalu menyatakan kepada kita pengharapan yang lebih baik. Seperti kata pepatah atau buku daripada R.A. Kartini yang menuliskan habis gelap terbitlah terang. Seperti itulah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka mengalami begitu besarnya penderitaan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bagaimanapun penindasan yang terjadi, Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya menderita. Karenanya Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan selalu memberikan penyertaannya. Tuhan selalu memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap kita yang percaya akan penyertaan Tuhan itu dan percaya bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karenanya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mungkin persoalan kita sangat besar. Mungkin kita sekarang sedang mengalami penderitaan karena sakit penyakit, mungkin ekonomi, dan juga hal-hal yang membuat kita harus bertahan dan menguasai diri kita akan seluruh persoalan yang terjadi. Tapi ingat, kita tidak sendiri. Kita masih memiliki Tuhan yang selalu setia untuk memberikan kepada kita pertolongan, untuk memberikan kepada kita pengharapan, kekuatan, sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, kuk yang menekan, gadar yang di atas bahu, serta tongkat si penindas dipatahkan. Ini adalah pengharapan kita untuk keluar dari seluruh persoalan kita. Karena Tuhan hadir bersama dengan kita. Siapa yang tidak punya persoalan? Pasti kita punya persoalan. Tetapi persoalan itu akan berlalu, akan selesai ketika kita datang kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, dan juga yang akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Karena Dia telah mematahkan, sehingga Dia memberikan kepada kita kemenangan. Karena kita sudah dimenangkan, maka bersukacitalah. Lakukanlah yang terbaik untuk mewujudkan bahwa yang kita terima adalah kasih setia Allah yang telah memenangkan kita dan memerdekakan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setia-Mu yang memberkati setiap kehidupan kami. Engkau menyertai kami, Engkau Tuhan yang menguatkan kami dalam setiap penderitaan kami, dalam setiap persoalan dan juga tantangan yang akan kami hadapi, baik itu di tengah-tengah keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, dan juga lingkungan kami. Sertai kami Tuhan, dan kami yakin Kau adalah Allah yang akan menguatkan kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Kau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.